balas Yesus susue Yesus malole neau Yesus baik buat saya. Yesus baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus baik. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara terkasih? Saya percaya hari ini ibadah intergenerasi semua dalam keadaan sukacita dan berlimpah berkat dari Tuhan. Mari kita mempersiapkan ibadah intergenerasi hari ini. Kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau menaikkan pujian dan meninggikan nama Tuhan. Dan kita akan memulai ibadah ini dengan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, penolongku dan Allahku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Bersyukurlah kepadanya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kembali ku puji
Saudara terkasih, begitu banyak hal yang melukai Tuhan. Kadang kita tidak sadari. Tapi saat ini, mari kita mengaku di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan kita. Karena Dia setia dan adil. Mari kita mengaku dosa di hadapan-Nya. Bapa yang baik, Engkau melihat kami sampai kedalaman hati kami. Banyak hal yang membuat Engkau terluka, Tuhan. Tapi saat ini kami mau katakan kepadamu, Tuhan, mari Engkau yang mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Baik yang itu disengaja, baik itu yang tidak kami sengaja, Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang baik seperti Engkau, Tuhan. Inilah doa pengakuan kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, berita anugerah pada hari ini diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-96, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari saudara terkasih, kita akan naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mau bertepuk tangan, kita mau lulukan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Suatu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya.
Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami tahu kami lemah dan terbatas, dan seringkali keterbatasan kami itu membuat kami tidak dapat memahami firman-Mu dengan baik. Oleh karena itu, kami memohon agar kiranya Roh Kudus Engkau yang memberkati kami, memampukan kami juga untuk boleh memahami firman yang sebentar akan kami renungkan. Dan tentu saja, melalui firman Tuhan yang akan menyapa kami juga dimampukan untuk senantiasa mengingat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 23 sampai 31. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 23 sampai 31 akan dibacakan dalam bahasa Kupang. Ayat 23. Dong firuk bermain sang Paulus dan Silas, ais tola buang sang dompi dalam bui. Dong suruh komandan jaga di situ, ko jaga baik-baik sang itu 2 orang, jangan sampai dong 2 lari. Ayat 24. Dengar begitu, ju itu komandan jaga kasih masuk dong di dalam satu kamar, di itu bui pentengah. Ju dia gepe dong 2 pung kaki pakai kayu pasung. Ayat 25. Kira-kira waktu tengah malam, Paulus dan Silas ada sambayang dan menyanyi ku puji-puji sang Tuhan Allah. Itu orang bui lain ada di situ. Ada iko dengar dong pu menyanyi tuh. Ayat 26. Taku jusa tanah tagoyang mati pung. Sampai antero rumah bui ju tagoyang. Dan dia pun pintu tabuka lebar. Terus orang bui dong purante ju semua talapas buang. Ayat 27. Itu waktu komandan jaga di rumah bui tak kuju bangun. Jadi dia lihat itu bui pun pintu dong semua sudah buka lebar. Lihat begitu, jadi dia kira ke orang bui semua sulari fuik. Ais jadi dia cabu ame dia pemparang ko mau bunuh diri. Ayat 28. Ma Paulus batarea dengan suara keras dengan larang bilang, "Weh pak, jangan bunuh diri. Tiba tong semua mas ada di sini oh." Ayat 29. Dengar itu suara, ju komandan tuh takut mau mati, dan dia tak bingung-bingung. Ais dia suruh kodong bawa kasang dia obor, terus dia lari masuk di dalam bui dengan badan gak matar dingin. Jadi pijato tikam lutut di Paulus dan Silas pun kaki. Ayat 30. Ais dia bawa kas keluar sandon dari dalam bui, dia tanya bilang, "Bapak dong, beta ini ada susah mau mati. Beta mesti bikin apa le, kok bisa terlepas dari ini susah dong." Ayat 31. Paulus dong manyawa bilang, "Dia pun jalan begini. Lu percaya sang Tuhan Yesus, kok nanti dia kesalamat sang lu. Begitu juga dengan lu pu isi rumah dong." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan melakukannya setiap hari. Haleluya. Saudara, apa yang Anda bayangkan jikalau saya menyebut satu tempat yang bernama penjara? Saya pribadi membayangkan paling tidak ada 2 hal, saudara. Yang pertama, bahwa tempat ini identik dengan ketidaknyamanan. Bahwa di penjara tentu tidak ada fasilitas yang baik. Tidak ada kasur empuk di dalamnya, kita tidak boleh keluar, dan juga tidak boleh terlalu sering dikunjungi oleh keluarga kita. Tidak ada lagi internet, televisi, dan semuanya serba terbatas. Dan yang kedua, saudara, saya membayangkan bahwa penjara identik dengan sebuah tempat di mana para kriminal berada. Para pembunuh, perampok, pencuri, semua ada di situ. Oleh karena itu saya yakin
kalau saya punya voucher gratis menginap 3 hari 2 malam di penjara, saya yakin Anda tidak akan mau mengambil voucher itu. Karena siapa yang ingin tinggal di penjara? Nah, saudaraku yang terkasih, dalam bacaan kita hari ini, ada 2 orang yang berada di dalam penjara. Dan saudara, mereka bukan penjahat. Mereka bukan kriminal. Karena mereka tidak pernah membunuh apalagi merampok. 2 orang yang saya maksud ini adalah Paulus dan Silas. Dalam bacaan kita tadi, kita tahu bahwa Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara. Apa yang membuat mereka dimasukkan ke dalam penjara? Saudaraku, kalau kita membaca bagian sebelumnya, saudara, Paulus dan Silas nampaknya baru saja mengeluarkan roh jahat dari seorang perempuan. Dan saudara, singkat cerita, ternyata hal ini berdampak buruk untuk mereka berdua. Bahwa ternyata sang tuan dari perempuan ini tidak terima. Mengapa? Ya, karena ketika roh jahat itu dikeluarkan dari tubuh perempuan ini jadi tidak punya kesaktian lagi. Dan tentu karena perempuan ini tidak punya kesaktian lagi, karena profesinya sebagai tukang tenung, maka perempuan ini tidak lagi menghasilkan uang untuk tuannya saat itu. Oleh karena itulah sang tuan nampaknya berhasil memprovokasi masyarakat dan para pembesar di kota itu untuk menangkap Paulus dan Silas dan menjebloskannya ke dalam penjara. Dan saudara, bukan hanya di penjara. Sebelum mereka berdua dimasukkan ke dalam penjara, bacaan kita hari ini merekam bahwa Paulus dan Silas juga dicambuk, didera berkali-kali. Sesuatu hal yang mengerikan, bukan? Tanpa melalui sebuah proses pengadilan yang adil, Paulus dan Silas harus mengalami hukuman dalam tanda kutip yang seharusnya tidak layak mereka dapatkan. Nah, saudaraku, tetapi yang menarik dalam bacaan kita hari ini, ketika Paulus dan Silas berada dalam sebuah kondisi yang jauh dari kata ideal, mereka dicambuk berkali-kali, mereka dipenjarakan, dan bahkan Alkitab juga merekam mereka juga dipasung, saudara, seperti layaknya penjahat berat. Saudara, dalam bacaan kita hari ini direkam bahwa ketika Rasul Paulus dan Silas mengalami sebuah kondisi yang sedemikian buruknya, ada sikap yang hari ini hendak saya bagikan kepada saudara. Saudara, dalam kondisi yang sedemikian buruknya, di ayat 25, di situ dikatakan bahwa Rasul Paulus dan Silas tengah malam mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Di ayat 25 dikatakan demikian. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudara, ketika mungkin hidup ini dalam kondisi menderita, tersakiti, mungkin banyak orang akan memilih untuk bersedih, kecewa, meratapi nasibnya, dan bahkan tidak jarang banyak orang yang kemudian kecewa kepada Tuhannya. Ya, kecewa karena mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Apalagi seperti yang dialami Paulus dan Silas. Mereka diperlakukan tidak adil, padahal mereka ya tidak punya kesalahan apa-apa sebetulnya. Nah, saudara, ketika mungkin banyak orang memilih sikap untuk meratap, merasa sedih, kecewa, protes pada Tuhan, Paulus dan Silas justru terlihat melakukan sesuatu hal yang luar biasa menurut saya. Mereka berdoa, mereka bernyanyi memuji Allah di tengah malam, saudara. Saya bayangkan ini menimbulkan kesan bahwa ini sesuatu hal yang penting sampai tidak bisa ditunda besoknya. Tengah malam
Mereka berdoa dan memuji Tuhan. Tidak bisa ditunda-tunda lagi seakan-akan. Tidak peduli setengah malam pun oke. Dan saudara, saya bayangkan mereka bernyanyi dengan volume yang cukup kencang. Mereka bukan hanya menyanyi dalam hati atau menyanyi setengah suara. Tetapi saya bayangkan mereka bernyanyi dengan suara yang cukup lantang. Kenapa? Ya, karena di ayat 25 di situ direkam bahwa orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Artinya suara mereka sampai ke sel-sel yang lain. Dan saudara, ini adalah sebuah pertanda yang menunjukkan bahwa Paulus dan Silas memilih untuk merespon segala kesulitan hidup yang terjadi pada mereka. Segala penderitaan yang mereka harus hadapi saat itu tidak dengan bersungut-sungut, tenggelam dalam kekecewaan, apalagi meratapi nasibnya. Tidak. Mereka memilih untuk tetap terkoneksi dengan Tuhannya melalui doa dan bernyanyi. Nah, saudara yang terkasih, kalau saya mencoba untuk melihat kisah Paulus dan Silas ini, saya teringat akan satu ungkapan. Saudara, satu ungkapan ini dalam bahasa Inggris, tetapi kalau saya artikan kira-kira demikian. Bahwa hidup ini adalah 10% apa yang terjadi padamu. Dan 90%-nya adalah bagaimana kamu meresponnya. Jadi hidup ini kalau persentasenya 100%, yang 10% ini adalah segala sesuatu yang terjadi padamu. Dan yang 90% adalah bagaimana kamu meresponnya. Saudara, ungkapan ini mengingatkan kita bahwa kualitas hidup ini, bahagia atau tidaknya kita dalam hidup ini sebetulnya bergantung pada kemampuan kita merespon setiap kejadian yang terjadi pada kita. Apalagi yang 10% ini kan tidak bisa kita kendalikan, saudara. Yang 10% ini kan di luar kuasa kita. Iya kan? Siapa yang punya rencana untuk sakit? Nggak ada. Tapi toh tiba-tiba tanpa penyebab yang jelas mungkin tiba-tiba kita sakit. Siapa yang pingin kena virus corona? Tapi ya tiba-tiba walaupun protokol kesehatan kita sudah ketat, ya masih juga kena. Siapa yang menyangka dunia akan dilanda pandemi sekian lama ini? Nggak ada yang menyangka bahwa saudara ada begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang itu di luar kuasa kita. Kita nggak bisa kendalikan itu. Tetapi itu hanya 10%. Dan saudara, yang 90% adalah terkait dengan bagaimana kita merespon yang 10% ini. Dan saudara, ada respon-respon yang membuat kita akan semakin terpuruk. Ketika mungkin yang 10% ini yang terjadi adalah hal buruk yang mungkin tidak pernah kita harapkan. Tetapi ketika kita merespon dengan keliru, itu tidak akan membuat lebih baik kondisi hidup kita, tapi bisa jadi lebih buruk. Nah saudara, tetapi juga ada respon-respon yang dapat membuat kita bertahan dan bahkan membuat kita bisa bangkit dari keterpurukan itu. Dan saudara, ketika kita merespon sebuah peristiwa buruk, ketika kita merespon sebuah peristiwa penderitaan itu dengan tepat, itu hanya akan berakhir sebatas 10%. Karena respon kita lah yang akan menentukan. Dan saudaraku yang terkasih, ketimbang meratapi nasib dan membiarkan diri tenggelam dalam rasa kecewa, Paulus dan Silas memutuskan untuk tetap menghayati bahwa dalam situasi dan kondisi apapun, mereka berada dalam persekutuan dengan Allahnya. Walaupun kondisi Paulus dan Silas saat itu sedemikian buruknya,
tetapi mereka memilih untuk merespon dengan baik. Mereka memilih untuk merespon dengan menghubungi Allahnya. Mereka memilih untuk menggunakan kesempatan merespon itu dengan kembali terkoneksi dengan Allahnya melalui doa, melalui nyanyian. Nah, saudara, ketika kita hari ini memiliki tema kunyanyikan kasih setia Tuhan. Dan saudara, kalau kita ngomong soal menyanyi, seperti yang Paulus dan Silas lakukan di dalam penjara pada saat tengah malam, saudara, kalau kita ngomong soal menyanyi kan konon, ya karena belum ada penelitian ya saudara, konon kan orang Kristen itu adalah orang yang suka menyanyi ya saudara. Dan bernyanyi bagi Tuhan nampaknya sudah menjadi kebiasaan toh buat orang Kristen. Dari zaman kita kecil, sekolah minggu pun kita sudah diajak untuk bernyanyi. Kok lagi ketika sudah masuk sekolah minggu. Saya hampir yakin saudara, ketika kita masih di dalam kandungan, ibu kita pun kemungkinan besar kita dinyanyiin oleh mamah kita. Entah, kata penelitian, bayi bisa mendengar itu. Bayangkan dari belum lahir, kita sudah diperdengarkan nyanyian-nyanyian tertentu oleh ibu kita. Ketika lahir, ketika kita bergabung dalam komunitas umat, sekolah minggu salah satunya, kita diajak nyanyi toh. Dan kebiasaan bernyanyi bagi Tuhan itu terus ada, bahkan sampai ketika kita dewasa. Bahkan ketika kita hari ini beribadah pada hari Minggu, lihat, bukankah ibadah kita selalu ada nyanyian? Buat orang Kristen aneh kalau ibadah itu nggak ada nyanyinya, toh saudara. Menyanyi itu kayak menjadi sebuah tradisi yang utuh di dalam diri kita. Setiap kali orang Kristen beribadah pasti nyanyi. Dan saudara yang terkasih, oleh karena itu tema kita hari ini mengajak kita dan sekaligus menawarkan salah satu cara untuk merespon peristiwa-peristiwa buruk yang mungkin terjadi dalam diri kita, yaitu dengan bernyanyi. Bernyanyi adalah salah satu wujud kita menyatakan rasa syukur kita, rasa cinta kita, dan kekaguman kita kepada Tuhan, bukan? Dan sebenarnya kalau ngomong-ngomong soal menyanyikan nyanyian rohani ya, saya tidak membahas soal nyanyian yang lain, tetapi nyanyian rohani, saudara, saya lihat paling tidak ada 3 manfaat ketika kita menyanyikan nyanyian rohani, khususnya ketika mungkin kondisi hidup kita tidak seperti yang kita harapkan. Ada 3 M, saudara. M yang pertama adalah manfaat menyanyikan nyanyian rohani adalah mengingat Tuhan. Ketika kita menyanyi nyanyian rohani, kan otomatis kita akan mengingat hadirat Tuhan. Nah, saudara, ini penting. Ini ada manfaatnya. Karena bukankah seringkali ketika kita mungkin mengalami pergumulan dalam hidup ini, rasa sedih, rasa duka, kecewa, bukankah acap kali di momen-momen itu kita merasa sendiri? Dan saudara, ketika kita sedih sendirian, ketika kita berduka sendirian, itu kan tidak enak. Nah saudara, ingatkan diri kita melalui nyanyian rohani bahwa kita tidak sendiri kok. Tuhan ada beserta dengan kita kan. Oleh karena itu kita mengenal sebuah istilah Immanuel, Allah beserta kita. Oleh karena itu dengan menyanyikan nyanyian-nyanyian rohani itu akan mengingatkan kita bahwa oh Yoel, kamu nggak sendirian menjalani hidup ini. Bisa jadi mungkin saat ini kamu menangis, bisa jadi saat ini kamu bersedih, tapi kamu nggak sendirian. Tuhan ada bersamamu.
Saudara, ini kan akan ngefek dalam perjuangan kita menghadapi segala pergumulan hidup. Kenapa? Karena kita tidak sendirian. Ada Tuhan bersama kita. Dan saudara, ketika kita mengingat Tuhan melalui nyanyian rohani, saya bayangkan kalau saya jadi Tuhan, saya senang. Bukankah Tuhan senang diingat? Bukankah Tuhan senang ketika namanya dipuji-puji oleh umat? Oleh karena itu ketika kita mengingat Tuhan melalui nyanyian, pada saat yang sama kok saya yakin Tuhan itu senang hatinya. Dan bukankah salah satu hal yang paling luar biasa dalam hidup ini adalah ketika kita berhasil menyenangkan hati Tuhan. Dan bukankah saudara, ketika hati Tuhan itu senang, itu berpotensi membuat Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepada kita. Saya tidak ingin mengatakan bahwa ketika kita memuji Tuhan berkat pasti turun, tidak ya. Tetapi kok saya yakin menyenangkan hati Tuhan itu tidak ada ruginya, saudara. Itu M yang pertama. Mengingat Tuhan yang juga akan sekaligus ketika Tuhan diingat, Tuhan itu hatinya senang. Dan ketika Tuhan hatinya senang, yakinlah bahwa Tuhan akan memberkati Anda, apapun bentuk dan wujudnya. Yang kedua, M yang kedua, yaitu menyanyi nyanyian rohani, itu menyehatkan tubuh. Saudara, menarik, ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa bernyanyi itu baik untuk kesehatan. Menyanyi itu mampu mengeluarkan hormon tertentu dalam tubuh kita, dan itu ketika hormon itu keluar karena kita menyanyi, kita jadi senang. Dan ini akan menurunkan kadar stres kita. Lihat, dengan menyanyikan nyanyian rohani, itu paling tidak bisa mengurangi kadar stres kita. Ini penelitian yang mengatakan ya. Dan juga ada penelitian yang mengatakan bahwa bernyanyi itu juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ya, saya menduga ada kaitannya dengan yang tadi. Bahwa ketika kita menyanyi, saudara, tingkat stres kita menurun, ya sistem kekebalan tubuhnya naik. Makanya ini kan di masa pandemi ini salah satu hal yang wajib kita jaga kan kekebalan tubuh kita kan, imunitas tubuh kita. Nah, oleh karena itu menyanyilah. Menyanyilah. Puji Tuhanmu dalam nyanyian. Dan ada satu hal lagi yang menarik, saudara. Ada sebuah penelitian juga yang mengatakan bahwa dalam 1 menit bernyanyi, itu membakar 20 kalori. 1 menit bernyanyi, itu membakar 20 kalori. Jadi, saudara, saya bayangkan jika kita menyanyi terus-menerus selama 2 jam, itu kita bisa membakar 2400 kalori. Itu seperti kita membakar ayam goreng yang mungkin barusan kita makan. Nah, makanya bagi rekan-rekan pemuda-pemudi yang pengen diet, pengen langsing gitu ya, pengen kurus, seringlah menyanyi. Karena menyanyi membakar kalori dalam tubuh kita. Tidak perlu fitness, kan begitu. Menyanyilah, itu sehat untuk tubuh. Itu M yang kedua. M yang ketiga adalah, saudara, ketika kita menyanyikan nyanyian rohani, ketika kita memuji Tuhan kita melalui nyanyian, kita akan mendapatkan kekuatan dan penghiburan. Saudara, saya pernah mendengar sebuah seminar tentang musik gerejawi, bahwa salah satu kekuatan terdahsyat dari sebuah nyanyian, khususnya nyanyian rohani, itu terletak pada liriknya, teksnya. Lirik nyanyian rohani pada umumnya memiliki makna yang begitu kuat. Dan nyanyian-nyanyian rohani
Apalagi ketika kita saat ini menyanyikan nyanyian-nyanyian dari buku NKB, KJ, PKJ, yang sebagian besar adalah jenis nyanyian him. Saudara, itu sebagian besar ditulis oleh orang-orang yang memiliki pengalaman iman yang begitu luar biasa. Itu adalah wujud kesaksian iman mereka. Dan saudara, ketika kita menyanyikan nyanyian-nyanyian itu, biasanya secara langsung ataupun tidak, kita akan mendapatkan kekuatan dan penghiburan ekstra, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, ada satu nyanyian yang saya suka. Ada satu nyanyian yang liriknya begitu kuat. Nyanyian ini ditulis oleh seorang yang bernama Horatio Spafford. Dan saudara, nyanyian ini digubah di atas kapal yang sedang berlayar dan saat itu kapal itu berhenti di tengah laut. Loh, ada apa kok kapal ini berhenti? Kan pertanyaannya begitu. Saudara, kapal ini berhenti atas permintaan Horatio. Berhentinya kapal ini karena Horatio ingin memperingati kematian 4 anaknya yang tenggelam di Samudra Atlantik. Jadi saudara, ceritanya adalah keempat anak Horatio itu ketika melakukan perjalanan naik kapal pesiar dari Amerika menuju ke Eropa, kapal yang ditumpangi istri dan keempat anak Horatio ini mengalami kecelakaan di tengah laut. Ada tabrakan dengan kapal dari Inggris, dan dalam waktu 2 jam kapal yang ditumpangi oleh istri dan 4 anak Horatio ini tenggelam. Dan keempat anaknya meninggal. Yang selamat hanya 1 istrinya. Ketika dia berada di titik di mana kapal yang ditumpangi anak dan istrinya itu tenggelam, terciptalah nyanyian ini. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Ya, saya yakin Anda mengenal nyanyian ini. Nyanyian ini telah diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia dalam NKB, buku NKB 195 dengan judul Kendati Hidupku Tentram. Lihat betapa indah nyanyian ini, bukan? Di satu sisi nyanyian ini mengingatkan kita bahwa hidup ini memang tidak mudah. Hidup ini seakan-akan menyajikan berbagai macam peristiwa buruk. Hidup ini akan penuh pergumulan dan tantangan. Tetapi di sisi lain, nyanyian ini mengingatkan juga agar kita tidak kehilangan pengharapan. It is well with my soul. Itu yang dikatakan Horatio Spafford dalam nyanyian ini. Lihat betapa dahsyat kisah di balik nyanyian ini.
Dan ketika kita menyanyikannya, di situ ada kekuatan, di situ ada pengharapan baru. Oleh karena itu, selamat menyanyikan kasih setia Tuhan. Dan biarlah hari-hari kita boleh dipenuhi dengan puji-pujian kepada Allah. Allah yang mengasihi kita, Allah yang senantiasa menyertai kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan yang boleh menyapa kami kembali pada hari ini. Dan biarlah Roh-Mu yang memampukan kami untuk senantiasa boleh merespon setiap kejadian yang hadir dalam kehidupan kami dengan tepat. Dan mampukan kami juga untuk senantiasa bernyanyi, memuji nama-Mu senantiasa, bagaimanapun kondisi kehidupan kami. Dan hari ini kami juga mau berdoa, Tuhan. Kami terus berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Engkau yang juga hadir dalam setiap penanganan pandemi ini. Berkati pemerintah kami. Mampukan pemerintah kami untuk boleh memulihkan bangsa ini. Biarlah Engkau yang berkati setiap proses distribusi vaksin. Kami berharap agar seluruh rakyat Indonesia boleh mendapatkan vaksin. Berkati juga usaha pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian bangsa kami. Kami tahu ini bukan sesuatu hal yang mudah, tetapi kami mengimani bahwa Tuhan ada bersama dengan pemerintah kami dan akan memampukan pemerintah kami. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang terdampak pandemi. Baik mereka yang mungkin saat ini sedang sakit, baik karena virus COVID-19, atau bahkan karena sakit-sakit yang lainnya. Engkau yang berkati setiap proses perawatan dan pengobatan mereka. Berkati dokter dan perawat serta keluarga. Dan biarlah melalui semuanya itu pemulihan dari Tuhan boleh hadir dari hari ke hari. Jaga saudara-saudara kami yang sedang dalam masa pemulihan ini. Dan biarlah Engkau yang juga hadir, memberikan mereka kesabaran, serta memberikan mereka juga penyertaan-Mu dalam pemulihan mereka. Kami juga mengingat untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini mendambakan pekerjaan. Di tengah masa-masa sulit ini, Tuhan, mampukan kami untuk boleh membuat sebuah usaha tertentu, mencari pekerjaan yang memungkinkan agar kami tetap terus boleh bekerja dan rezeki dari Tuhan juga boleh mengalir di dalamnya. Dan pada akhirnya kami berdoa untuk kami pribadi lepas pribadi yang saat ini mengikuti ibadah bersama-sama. Engkau yang tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Engkau yang tahu juga apa yang kami butuhkan, Tuhan. Dan biarlah di masa-masa sulit ini kami tetap dimampukan untuk melihat dan menyadari penyertaan Tuhan. Engkau tahu bahwa kami butuh pertolongan-Mu. Dan kami, Tuhan, akan terus melangkah dalam hidup ini untuk menapaki hari-hari ini dengan memohon kekuatan ekstra dari Tuhan. Berikan kami ketabahan, berikan kami juga kekuatan untuk menjalani hidup dengan segala pergumulan yang ada di dalamnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Itulah doa kami, itulah permohonan kami. Kami naikkan hanya ke dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang pernah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama
Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita mengikrarkan kembali pengakuan iman rasuli kita kepada Tuhan dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, dan dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Persembahan kita saat ini didasari dari firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 96 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Yesus malole, malole neau. Yesus malole, malole nawi tabasa. Au tak bisa balas Yesus, susue Yesus malole, malole neau. Yesus baik, baik buat saya.
Yesus baik selamanya. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu dan penyertaan-Mu yang kami rasakan di dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami juga bersyukur Engkau memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan kami kepadamu. Ya Bapak, kiranya Engkau menerima persembahan ini dan menyucikannya. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap tangan yang Tuhan boleh tunjuk untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat pengertian agar persembahan ini boleh dikelola dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yuk kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau menari dan memuliakan nama-Nya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Saudaraku yang terkasih, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa dan sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, dari sekarang dan bahkan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya,
Saudaraku, mari kita tetap bersuka cita, mari kita tetap bersemangat, dan terus boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati.